Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual untuk uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel X dan variabel terikat mempunyai hubungan linear. Ini sebagai prasyarat sebelum kita melakukan analisis korelasi dan analisis regresi. Langsung saja ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah antara motivasi belajar X dan prestasi belajar Y mempunyai hubungan linear. Berikut data motivasi dan prestasi belajar. Jadi kita mau melihat hubungan antara motivasi dan prestasi. Kalau nanti memiliki hubungan linear, maka kita bisa menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi. Untuk analisis korelasi dan analisis regresi nanti kita pelajari lagi setelah UTS. Ini sebagai prasyarat. Kalau prasyarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa melakukan analisis korelasi dan analisis regresi. Ini adalah datanya, ada 10 siswa, ada nilai motivasi belajar sebagai X dan prestasi belajar sebagai Y. Kita diminta untuk uji linearitas antara motivasi dan prestasi belajar dengan taraf signifikansi adalah 5% atau 0,05 sebagai ini untuk kemungkinan kesalahannya 5% dan keterpercayaannya adalah 95%. Nah, kita terlebih dahulu membuat hipotesis penelitian. H0 dan H1. Tidak ada hubungan linear antara motivasi belajar dan prestasi belajar matematika. Ini adalah H0-nya. H1-nya ada hubungan linear antara motivasi belajar dan prestasi belajar matematika. Jadi bedanya kalau di H0 itu tidak ada, kalau di H1 ada. Membuat hipotesis statistik, ini adalah parameternya rho. Rho sama dengan 0. Dan ini rho sama dengan 0 itu berarti tidak ada hubungan linear. Kalau tidak sama dengan 0 berarti di situ ada hubungan linear. Menentukan taraf signifikansinya adalah 5%. Uji yang digunakan adalah uji linearitas. Kaidah pengujian, jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak itu berarti secara tidak langsung kita mengartikan H1 diterima. Kalau H1 diterima, itu berarti artinya ada hubungan linear antara motivasi dan prestasi. H1 diterima berarti bunyinya ini. Ada hubungan linear antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Kalau F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada hubungan linear antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Kalau H0 diterima, ini berarti kita tidak bisa melakukan uji korelasi dan regresi. Karena kalau H0 diterima tidak ada hubungan linear, berarti syaratnya tidak terpenuhi. Nah, untuk F hitung dan F tabel nanti saya tunjukkan caranya. Kita mencoba perhitungan dulu. Kita membuat tabel penolong motivasi belajar X, prestasi belajar Y. Ini tadi dari soalnya. Ini kita jumlahkan, semuanya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 770. Ini adalah sigma X. Ini adalah Y-nya kita jumlahkan, sigma Y. Kemudian X kali Y berarti 50 kita kalikan 65 adalah hasilnya 3250. 70 kita kalikan dengan 65 adalah hasilnya 4550. 75 kita kalikan dengan 70 adalah 5250. Dan seterusnya kita jumlah hasilnya adalah 631 100. Ini adalah sigma X Y. X kuadrat berarti X ini kita kuadratkan. Ini adalah 50 kuadrat. Sedangkan ini adalah X kuadratnya 70 kuadrat. 70 kuadrat sampai dengan yang bawah, ini 4225 adalah dari 65
kuadrat. 65 kuadrat. Kita jumlahkan semuanya, maka di sini adalah sigma X kuadrat. Nah, kalau Y kuadrat berarti Y ini kita kuadratkan. 65 kuadrat. 65 kuadrat ini juga 65 kuadrat. Sampai yang bawah di sini adalah Y-nya 80. Maka 80 kuadrat. Kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah sigma Y kuadrat 66125. Oke, kemudian kita menghitung jumlah kuadrat regresi atau JK. JK rek A, rumusnya adalah sama dengan sigma Y kuadrat dibagi dengan N. Kalau kita dapatkan dari tabel tadi, kalau saya tulis lagi, sigma Y adalah 805, maka 805 ini kita kuadratkan, kita bagi dengan 10 hasilnya. Maka hasilnya adalah 64802,5. Kemudian kalau kita sudah menghitung JK rek A, kita menghitung nilai konstanta P dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y N sigma X kuadrat min sigma X kita kuadratkan. N-nya adalah jumlahnya siswa tadi ada 10, maka N-nya kita masukkan 10. Sigma X-nya adalah 63100, sigma X 770, sigma Y-nya 805, sigma X kuadratnya adalah 60900, sigma X kuadrat, sigma X-nya adalah 770, kita kuadratkan. Maka ini kita kalikan dulu, 10 kali 63100 adalah 631.000, kemudian 770 kita kalikan 805 adalah 619.850, kemudian 10 kita kalikan 60.900 adalah 609.000, kemudian 770 kita kuadratkan adalah 592.900. Nah, kemudian ini kita kurangi, yang pembilangnya adalah hasilnya 11.150 dibagi dengan, ini kita kurangi 609.000, kita kurangi dengan 592.900, hasilnya adalah 16.100. Kita bagikan, maka B-nya adalah 0,692. Ini adalah nilai B. Kemudian kita mencari JK rek A B per A, atau menghitung jumlah kuadrat regresi jika rek A B per A. Nah, jika rek A B per A sama dengan B, sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. B-nya kita dapatkan dari perhitungan yang tadi adalah 0,692. Sigma XY-nya adalah 631.000, sigma X-nya adalah 770, sigma Y-nya adalah 805, dibagi dengan N-nya adalah 10. Maka ini 0,692, ini tetap 63100, 770 kita kalikan dulu dengan 805, ini kita kalikan dulu. Ini adalah hasilnya 619.850 dibagi 10 adalah 61985. Ini kita kurangi dulu, hasilnya adalah 1115 atau 1115. Hasilnya kita kalikan dengan 0,692. Maka hasilnya adalah 771,580. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat residu atau JK-res. JK-res adalah sigma Y kuadrat dikurangi dengan JK rek A B per A plus JK rek A. JK-res sama dengan sigma Y kuadratnya adalah 66125. Ini kita dapatkan dari tabel tadi. Ini kita jumlahkan dulu. Hasilnya adalah 6557408. Kemudian kita kurangi
6615 kita kurangi dengan 65574,08 hasilnya 550,92. Kemudian menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi jika RJK rek A itu sama dengan JK rek A. JK rek A-nya tadi adalah 64802,5. Kita sudah menghitung JK rek A tadi di sini, JK rek A. Nah, ini 64802,5 di mana JK rek A itu sama dengan RJK rek A. Jadi ini sudah kita hitung di awal tadi. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi, RJK rek B per A ini sama dengan JK rek B per A. Berarti sama dengan ini tadi. Hasilnya adalah sama, tinggal kita tulis. Kemudian kita lanjut menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu JK res sama dengan RJK res sama dengan JK res dibagi dengan N-2 karena jumlah siswanya tadi 10 maka 10 dikurangi 2. JK res 550,92 kita dapat dari mana? Kita sudah menghitung di ini tadi 550,92. Nah, hasilnya adalah ini 550,92 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 68,865. Kita sekarang menghitung nilai F hitungnya. Nanti F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel. Menghitung nilai F hitung adalah JK rek B per A dibagi dengan RJK res. RJK rek B per A tadi sudah kita hitung di awal. Nah, ini tadi RJK rek B per A-nya adalah 771,580. Kita masukkan di sini dibagi dengan RJK res. RJK res adalah 68,865. Hasilnya 11,204. Ini adalah F hitung. F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel untuk membuat kesimpulan apakah ada hubungan linear antara X dan Y. Nah, untuk F tabelnya, ini adalah F hitungnya ya. F tabelnya, taraf signifikansinya adalah 0,05 atau 5%. Karena uji dua pihak itu tail, maka DK rek B per A adalah sama dengan 1. Kemudian DK res sama dengan N-2. N-nya adalah jumlahnya, karena jumlah siswanya tadi ada, jumlah datanya ada 10, maka 10 min 2. Maka, kita melihat tabelnya dari DK rek B per A1, dan penyebut DK res sama dengan 8. Pembilangnya 1, penyebutnya 8. Nanti kita lihat di tabel pembilangnya 1, penyebutnya 8, signifikansinya 0,05. Nah, kita lihat di F tabel, ini adalah F tabel. Tadi pembilangnya berapa? Pembilangnya 1, penyebutnya 8. Pembilangnya 1, maka kita lihat ini kan ada pembilang. Yang ini yang horizontal ini, yang 1 sampai 15 ini adalah pembilang. Kemudian yang turun ke bawah ini adalah sebagai penyebut. Tadi pembilangnya ini sampai sini, ya masih banyak lagi, nanti bisa dilihat sendiri, nanti saya beri filenya. Jadi pembilangnya tadi adalah 1, maka kita lihat 1 di sini. Ini pembilangnya 1, penyebutnya 8. Nah, maka kita luruskan, F tabelnya adalah 5,32. Kalau misalkan pembilangnya 8, maka kita bisa melihatnya di 8. Kalau misalkan penyebutnya 15, maka kita tinggal meluruskan.
Nah, misalkan penyebutnya adalah 15, maka tinggal kita luruskan, maka hasilnya adalah F tabelnya 2,64. Begitu cara dalam melihat F tabel. Hasilnya adalah 5,32, kita masukkan di sini tadi adalah 5,320. Kenapa saya tambahin 0? Ini biar sama 3 angka di belakang koma. Nah, dalam menyimpulkan, F hitungnya adalah 11,204, sehingga F tabelnya adalah 5,320, karena F hitung itu lebih dari F tabel, 11 itu lebih besar daripada 5, atau 11,204 itu lebih besar daripada 5,320, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, itu artinya H1-nya diterima. Yang artinya ada hubungan linear antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, karena tadi F hitungnya lebih dari F tabel, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti pernyataan ini ditolak. Ini, kalau H0 ditolak tadi ya, F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, maka pernyataan ini ditolak. Maka artinya H1-nya yang diterima, berarti maknanya ada hubungan linear antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika.